kita tidak menyadari bahwa pengalaman hidup seseorang bersama Alkitab dapat memberikan inspirasi yang sangat berkesan. Kali ini Inspirasi Generasi akan menyajikan bincang-bincang yang menarik dalam rangka menyebarkan kabar baik untuk kalian semua para sahabat Alkitab. Dan di sini kami mengajak para sahabat Alkitab untuk terus bergaul dengan Alkitab sehingga hidup kita dapat menjadi teladan yang menginspirasi. Shalom sahabat Alkitab, ketemu lagi bersama kita di Inspirasi Generasi bersama Pasca dan ada teman aku nih satu lagi nih. Hai Kak, boleh kenalin dulu? Halo, shalom semuanya. Dengan namanya Kak? Oh, dengan Christian. Oh, Oke, Kak Christian. Oh iya, kita juga harus sapa dulu ya, selamat Natal dan Tahun Baru untuk Selamat sahabat Natal dan Alkitab. Tahun Baru sahabat Alkitab semuanya. Oke, kita ketemu lagi nih ya Kak ya di Inspirasi Iya, Generasi. di tahun yang baru ini ya tentunya. Ya, berarti wah ini kayaknya banyak makan-makan kue nastar nih kayaknya ya. Ya gitu deh, biasa Natal. Oke. Berkumpul dengan keluarga. Berkumpul dengan keluarga ya Kak. Mudik Kak mungkin? Enggak sih. Nggak boleh kali ya, Iya, ya. lagi nggak boleh. Oke deh. Oke, untuk hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang apa ya Kak, petinggi kali ya? Ya bisa dibilang Oke, petinggi. petinggi dari Lembaga Alkitab Indonesia, langsung kita panggilkan saja untuk Pak Munir dengan Ibu. Ibu, iya. Boleh Bapak. Oke, selamat malam. Halo Ibu dan Bapak. Apa kabar Bapak dan Ibu? Sehat? Mungkin boleh dipakai mic-nya Pak, ada di. Pakai mic-nya boleh. Iya Pak. Iya Pak. Oh iya Pak, ini Pak. Iya, apa kabar Bapak dan Ibu? Baik, Puji puji Tuhan, Tuhan ya, kami baik-baik saja. Sehat. Sehat. Kira-kira kemana nih Ibu, Bapak untuk yang Natal? Nggak kemana-mana lah, stay at home. Stay at home ya Bu ya. Iya. Oke. Terus Harus udah sepuh ya, harus hati-hati. Iya, hati-hati. betul. Benar. Pemirsa yang sudah seperti saya, haraplah hati-hati, sabar di rumah. Oh, di Iya, rumah aja ya betul. Bu ya, berarti ya. Oke, untuk kesibukannya apa sih Bapak dan Ibu selama new normal ini? Selama pandemi ini? Ya kalau saya pertama-tama kan saya tidak ke kantor, tapi saya bekerja di rumah ya. Iya. Memang dibandingkan saat bekerja di kantor, memang ada penurunan, tetapi tidak mengurangi ya hal-hal penting yang harus diselesaikan ya. Jadi walaupun di rumah komunikasi baik melalui telepon, baik melalui email ya, dan surat-surat itu berjalan biasa. Nah hal yang kedua, di rumah itu ternyata ya cukup mengasihkan ya.
Saya sudah bekerja itu lebih kurang 50 tahun, Wow, terus menerus, non-stop. non-stop Pak. Ya, mulai saya usia 19 tahun sampai usia sekarang 77 tahun. Ya. Nah, tentu selama saya bekerja dan setelah menikah, waktu saya kan banyak sekali, hampir sebagian besar waktu ya, kecuali sore sampai malam hari, itu di rumah. Nah, kalau di rumah kan bertemu ibu, Iya. tapi dengan saya sudah menjalani WFH, waktu saya cukup panjang dan saya senang sekali sebenarnya bisa bersama setiap hari dengan ibu ya, yang selama ini selalu ditinggal dari pagi sampai sore bahkan menjelang malam hari. Waktunya lebih panjang ya Pak ya Iya, sama iya. Ibu ya. Oke, kalau Ibu aktivitasnya sehari-hari Bu? Saya tuh sebenarnya aktivitasnya tuh kalau tidak ada pandemi, saya itu setiap hari Senin kur ya di gereja. Oh, kur di gereja. Oh iya. Jadi satu minggu Boleh Bu itu, deketin lagi? no? Ya. Satu minggu, 1 bulan kur 2 kali, persekutuan kasih 2 kali. Tapi asal ada persekutuan kasih, kita mesti menyajikan kur. Jadi kita otomatis kur itu setiap minggu ya. Ya. Itu sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi, kita pun tidak berhenti, tetap melakukan itu dengan Zoom ya, Oh, online ya. Jadi untuk pelayanannya masih dalam Zoom ya Bu ya? Iya. Pakai Zoom terus ya. Terus. Oh. Saya juga kolintang, tapi karena kolintang itu nggak bisa. Oh iya. Pakai Zoom ya. Harus langsung ya Bu ya. Harus langsung Sebelum saya ketemu, iya. ketemu gimana caranya kan nggak bisa. Kita nggak boleh ke gereja. Iya. Saya sudah menghubungin gereja, sementara ini tidak diizinkan. Masih belum buka ya Bu ya untuk belum. gereja ya? Jadi teman-teman juga rindu ya. Iya. Rindu lah kita kalau kepengen dengar kolintang ya udah dengan Iya. apa ya video ya. Iya. Itu aja. Itu kegiatan saya sambil kalau di rumah ya karena tidak ada ini saya masak kegiatan di rumah karena selama pandemi itu untuk pembantu saya kurangi jadi tidak tinggal di rumah jadi saya seminggu tuh 1 minggu itu 2 kali Oh, oke. jadi lainnya saya kerjakan sendiri bersama bapak. Bapak Jadi ada sekalian bantu-bantu kesibukan. Ibu ya? Ya. Jadinya ya. Itulah jadi bapak juga tidak apa ya ada kesibukan lah ya. Oh, iya. Tidak bosan istilahnya orang itu ya. Jadi itulah kegiatan kami untuk ke gereja tetap berjalan. Untuk kegiatan sehari-hari ya itulah hanya tidak keluar rumah Keluar rumah untuk ya. untuk ke mall atau ke itu enggak sama sekali kecuali kalau perlu sekali ke dokter aja juga ya puji Tuhan ya Tuhan berikan kami kesehatan enggak bersama Bapak. Iya. Oke, tapi yang kalau bisa. untuk keluarga yang lain Ibu mungkin atau teman-teman sepelayanannya sehat semua atau mungkin Ada kemarin kawan kami ada yang dipanggil Tuhan. oh, oke. Bapak pendeta juga dipanggil Tuhan, Pak Purboyo. Terus sekarang saya mendengar teman saya suami istri masuk rumah sakit Fatmawati. Kita tahu ya kalau sudah di Fatmawati ya. Iya, iya Bu. Terus pendeta Bu siapa Mas yang dari Cinere itu juga sudah banyak. Jadi tapi saya itu apa ya takut juga selama waktu saya bulan Maret itu kan banyak orang meninggal ya. Iya. Terus saya tuh ngomong sendiri, kok aneh ya? Kan itu kan banyak meninggal di mana-mana, ini ada apa gitu, kok aneh ya? Saya tuh mendengar suara diam, tunggu. Sejak itu saya nggak berani lagi apa komentar-komentar itu nggak berani. Jadi sampai sekarang saya tetap diam dan menunggu waktu Tuhan ya. Apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Iya. Itu yang bisa kami. Yang penting sekarang jaga kesehatan ya Bapak Iya, Ibu ya, itu yang aja. penting ya untuk Tidak tidak jalan keluar kemana. ya, kayak gitu. Oke, untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol
yang lainnya lagi, kita nyanyikan satu lagu lagi ya Kak ya? Oke, kita nyanyiin lagu lagi ya. Oke. Ibu-ibu ikut nyanyi juga ya, kalau bisa lihat ya. Tuhan kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Kami mohon beri berkat. Kok Bapak kalau baca Alkitab udah nggak pakai kacamata lagi ya Pak ya? Saya sebetulnya menggunakan kacamata. Saya plus 2/3/4, Iya. minusnya setengah. Dan kalau saya membaca Alkitab yang tulisan kecil, saya menggunakan kacamata. Karena kalau tidak menggunakan kacamata, itu terlihatan tidak jelas. Makanya saya menggunakan Alkitab dengan huruf besar.
Nah, dengan huruf besar ini saya tanpa kacamata, saya bisa membaca dengan baik ya. Saya coba ya. Iya Pak. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Wah, jadi tanpa kacamata Luar biasa. Pak Munir bisa baca Alkitab Iya. ya Pak ya, karena besar Pak, atau gimana untuk tulisannya menurut Bapak? Ya karena memang ini besar ya dan sangat jelas. Oh, oke. Sebenarnya bagi orang-orang seperti saya usia lanjut ini kan membaca Alkitab kan sesuatu yang memang merupakan apa ya, bukan kewajiban ya, tapi sesuatu yang mesti dilakukan baik pada pagi hari maupun pada malam hari. Nah, kalau kita menggunakan kacamata kemudian hurufnya kecil-kecil itu kan cepat letih. Tapi dengan huruf besar ini ya kita membacanya menjadi sangat antusias, rajin ya dan senang. Saya sekali membaca bisa menghabiskan 2 sampai 3 pasal sekali baca. Kali baca ya Pak Iya, ya. karena memang ya sangat menarik dan sangat bisa menumbuhkan iman kita ya kalau kita membaca Alkitab setiap hari. Oleh karena itu saya sungguh menganjurkan ya untuk teman-teman yang usianya sudah sebaya seperti saya, sebaiknya menggunakan Alkitab yang big letter atau huruf besar. Big letter ya Pak ya. Ini Iya. juga bisa nih Kak buat orang tua kita kan Iya ya. bisa banget. Atau nanti mau dihadiahkan kepada orang tua untuk sahabat Alkitab Sahabat misalnya Alkitab yang punya orang tua di rumah, orang terkasih, Iya. mungkin bisa Nah dijadikan ini salah satunya ya hadiah. kayak untuk produk big Iya. letternya. Di depan ada warnanya. Tadi Bapak warna apa Pak? Alkitabnya? Saya warna hijau. Warna Wah, hijau. bagus banget hijaunya. Ini hijau. warna kesenangan istri saya ini. Oh. Warna hijau. Nah ini ada warna peach dan ada warna coklat. Coklat. Seperti itu. Untuk mendapatkannya di mana Kak Nah, Paskah? untuk mungkin? mendapatkannya kita bisa dapetin Alkitab tersebut. Itu kalau mau di offline-nya ada di Jalan Salemba Raya nomor 12 Kak. Ada Bible House kita punya. Oh iya. Ada toko bukunya atau misalnya nih nggak mau ke luar deh, kita mau online aja gitu. Nah, itu ada di Shopee, di Tokopedia, blibli.com dan di Bukalapak Kak. Itu di situ. sudah Nanti sangat kita mudah search aja ya. di Bible House LAI, langsung cari big letter. Nah, di situ ada salah satunya adalah big letter yang pakai tali. Kalau Bapak lihat di bawah juga ada talinya ya Pak ya, jadi bisa dibawa-bawa ya Pak ya. Kemana-mana ya, kayak gitu. Sangat memudahkan bagi kita untuk membawa supaya tidak jatuh ya. Iya benar ya Pak ya. Oke, Dan buruan bukan ya? cuma di Jakarta kan Kak Paskah? Oh ya, oke. Tokonya? Untuk LAI itu kita punya perwakilan ya Kak ya? Iya betul. Boleh Kak sebutin di mana aja? Perwakilan kita ada di Kota Medan, di Kota Makassar, Kota Manado, dan Kota Jayapura. Oke, jadi kalau misalnya mau belanja nih, aduh jauh nih ongkos Iya, kirimnya dia mahal dari Jakarta. mungkin sahabat Alkitab yang ada di Jayapura mau beli Nah. Alkitab tapi mikir ongkir. Wah mungkin nggak usah pikir panjang Iya. karena di Jayapura sendiri ada, di Manado juga sama, Makassar dan Medan. Oke, buru-buruan ya Kak ya. Ayo cepetan dong, iya dong, harus. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita ke lanjut Pak lagi ya. Munir nih. Nah, untuk sejarah tentang pelayanan Bapak di LAI itu gimana sih Pak? Untuk pertama kalinya gitu. Iya. Saya kira bukan satu kebetulan ya pelayanan saya di LAI, tapi memang adalah satu panggilan ya. Selesai saya menjalankan tugas di bank, kemudian saya melayani sebagai penatua di gereja GKI Pondok Indah. Nah saat itu saya ditanya oleh Pak Yasin. Pak Yasin itu adalah bendahara LAI ya yang lama. Dia menanyakan ke saya, apa kesibukan Pak Roni sekarang? Saya bilang, Pak saya sudah selesai, tugas saya di bank sudah selesai dan sebentar lagi juga tugas pelayanan di GKI juga akan selesai. Yuk bantu-bantu yuk. Bantu saya, kemana Pak? Lembaga Alkitab Indonesia. Saya cuma bertanya begini, tugas saya apa Pak di sana? Karena saya tahu kan lembaga Alkitab
adalah lembaga yang menerbitkan Alkitab, tentu harus saya sesuaikan apa talenta yang saya miliki. Beliau katakan menjadi bendahara menggantikan saya. Spontan saya bilang, "Oke Pak, siap." Siap. Nah sejak itu kemudian diproses, akhirnya saya disetujui menjadi bendahara. Nah awal saya mengenal LAI, pertama-tama yang saya pelajari adalah apa sih dasar daripada tujuan, visi, misi LAI. Nah saya membaca bahwa visi Lembaga Alkitab Indonesia itu adalah firman Allah hadir bagi semua orang dalam bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami agar mereka dapat berinteraksi dan bertemu dengan Allah serta mengalami hidup baru di dalam Kristus. Saya merasakan bahwa visi itu benar-benar yang sangat mulia ya, dan jangkauannya sangat luas gitu ya. Apalagi firman Allah hadir bagi semua orang. Ini kan berarti kabar baik itu kan harus disampaikan kepada semua orang ya, tanpa mengenal batas, tanpa mengenal bangsa, tapi kepada semua orang ya, yang harus kita sampaikan. Yang kedua yang saya juga pahami waktu itu adalah dalam bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami. Nah saya ini kan sebetulnya berasal dari sebelumnya kan bukan beragama Kristen. Oh, Ya, saya bukan berasal dari agama Kristen. Dan saya mempunyai kitab suci itu dalam bahasa yang tidak saya mengerti. Saya bisa membaca dengan baik, karena saya sekolah, saya belajar. Tapi mohon maaf, saya tidak mengerti bahasanya, arti daripada kitab suci itu. Walaupun saya hafal, saya bisa membaca dengan baik. Begitu saya membaca Alkitab ya, dalam bahasa Indonesia, saya cuma mikir, wah hebat banget ini ya Alkitab. Bisa dimengerti oleh semua orang dalam bahasa Indonesia yang baik gitu ya. Nah setelah saya kemudian mengetahui bahwa LAI tidak saja menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi juga berbagai bahasa daerah. Menurut saya memang sesuatu yang sangat-sangat hebat ya. Karena apa? Karena banyak sekali suku-suku bangsa di Indonesia ini yang tahu berbahasa Indonesia, tetapi mungkin tidak terlalu menguasai. Nah oleh karena itu adanya bahasa dalam bahasa daerah masing-masing, ini akan sangat membantu ya agar mereka mengerti dan memahami Alkitab itu dengan baik. Saya bisa membayangkan atau kita semua bisa membayangkan sekiranya ya Alkitab itu masih dalam bahasa aslinya. Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani atau ada sebagian bahasa Aram dan Perjanjian Baru di dalam bahasa Yunani. Bayangkan berapa banyak orang Indonesia yang bisa mengerti bahasa Ibrani, bahasa Yunani, atau bahasa Aram ya. Nah oleh karena itu menurut saya ya pada waktu itu wah ini luar biasa ini. Visi dan misi Lembaga Alkitab Indonesia ini. Dan oleh karena itu saya kemudian ya dengan semangat ya untuk bergabung, walaupun usia saya sebenarnya sudah sangat tidak muda lagi ya. Saya sudah pensiun itu 2 kali. Saya sudah pensiun 2 kali. 1 kali pada waktu saya di Bank BNI dengan masa kerja yang cukup panjang 55 tahun. 55 tahun saya. 55 tahun ya Pak ya? Iya, karena saya bekerja usia 19 tahun setengah. 19
saat saya masih kuliah. Di semester 1, kemudian ternyata saya mengikuti tes lulus, ya akhirnya ya saya bekerja sambil kuliah di sore hari. Ya. Nah, pensiun yang kedua saya masuki setelah saya di Bank Kesejahteraan Ekonomi. Saya bekerja di sana 11 tahun ya, full, dan akhirnya saya pensiun. Jadi saya sudah 2 kali pensiun. Ya mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan tugas saya di LAI yang kira-kira mungkin 3 tahun lagi baru akan selesai. Baru akan selesai ya Pak Iya. ya. Oke. Jadi itulah bagaimana saya memahami benar ya visi misi LAI dan bahkan yang kita katakan sebagai mandat ya dari gereja dan pemerintah apa yang harus dilakukan oleh LAI. Barangkali sampai di situ menurut saya. Panjang ya untuk luar yang biasa. masa kerjanya Pak Munir ya udah kemana-mana ya Pak. Iya. Oke, bedanya apa sih Pak untuk melayani di tempat yang lama sama yang di sekarang LAI itu? Iya. Yang jelas begini, saya bekerja di bank ya. Kan bank itu fungsinya pertama-tama adalah memberikan kredit ya. Yang kedua adalah mengumpulkan dana supaya bisa memberikan kredit. Nah, tujuan memberikan kredit itu supaya suatu perusahaan ya itu maju dan berkembang. Ya tentu pemiliknya kan menjadi, ya terus terang saja, menjadi kaya raya kan. Artinya kita bisa membuat orang menjadi kaya dengan memberikan fasilitas sesuai dengan usaha yang mereka jalankan. Nah bedanya sekarang di LAI, bagaimana kita bisa menyebarkan firman Allah supaya orang menjadi selamat. Orang mengenal Yesus Kristus, ya. Orang mengenal Tuhan gitu. Dan menjadikannya adalah orang-orang yang memang memiliki iman yang kuat. Dan terakhir adalah pasti mereka menjadi selamat di dalam Yesus. Jadi bedanya satu membuat orang kaya, yang satu lagi sekarang saya LAI membuat orang menjadi selamat dalam kehidupannya. Kayak dengan firman Tuhan kali ya Pak ya, Iya. bedanya itu ya. Oke. Terus apa sih Pak, di luar LAI ini Bapak melayani di mana nih Pak? Ada nggak, Saya Pak? masih beberapa yayasan yang saya ikut ya. Pertama Lembaga Kesejahteraan GKI. Saya juga sebagai bendahara dan lembaga ini adalah lembaga yang membantu para pendeta emeritus, pendeta yang pensiun-pensiun untuk memberikan bantuan pengobatan. Jadi kami memberikan pengobatan bagi para pensiunan termasuk juga membantu mereka di dalam iuran BPJS Kesehatan. Dan yang kedua saya juga di Yayasan Mardiko Indonesia. Yayasan ini adalah sebagai inspirator ya, dan juga komunikator di dalam memberikan pencerahan bagi umat ya, terhadap isu-isu nasional ya. Seperti menghadapi pemilu, bagaimana orang harus melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan memilih sesuai dengan hati nuraninya. Jadi itu adalah di Yayasan Mardiko Indonesia. Saya juga di Yayasan Kesejahteraan ya, yang dimana yayasan ini saat ini sedang memiliki aset dan ingin menyelesaikan asetnya. Jadi 3 itu di luar daripada LAI. Demikian. Jadi kesibukannya masih di luar LAI ada lagi ya Pak ya? Masih Gitu ya. lumayan banyak ya. Kalau Ibu juga ikutan atau bagaimana? Enggak, oh berarti Ibu lebih ke musik ya tadi ya? Lebih ke musik. Lebih di gereja. Lebih di Bu, gereja ya yang kalau Ibu melayani. ya. Oh gitu. Nah, aku mau tahu deh Pak, untuk cerita dong Pak pelayanan
pas mula-mula Bapak mengenal Tuhan Yesus tuh gimana sih? Gitu. Wah, kalau menceritakan pergumulan saya itu panjang sekali. Oke, mungkin disingkatin Pak. Ya, saya disingkati, tetapi begini. Awal mula saya masuk gereja, ya. Waktu itu bulan puasa, saya masih puasa. Oh iya. Ya. Pada saat pendeta itu berdoa, saya sungguh kaget, surprise buat saya, di mana pendeta itu mendoakan orang yang sedang berpuasa. Buat saya ini pertama kali ya yang saya dengar dan saya tahu kok begitu ya orang Kristen itu mengasihi sesamanya. Padahal yang berpuasa adalah umat lain ya, yang bukan orang Kristen. Tapi saya mendengar sungguh pada waktu itu, awal pertama saya masuk gereja, saya sudah mendapat kesan di mana ternyata Kristen itu sangat mengasihi sesama. Itu kesan saya yang pertama. Ya. Tetapi saya juga bukan orang yang cepat ya beralih karena sesuatu yang katakanlah menarik. Saya mengenal istri saya ini sebelumnya itu tahun 65. Ya. Kami pacaran 5 tahun, sampai akhirnya menikah. Menikah pun juga dengan cara sendiri-sendiri. Waktu itu masih dibolehkan. Menikah di catatan sipil, memang diberkati, tetapi tidak berarti bahwa beralih kepercayaan. Sampai saya punya anak 3. Sampai punya anak 3. Saking saya itu ingin tahu mengenai iman Kristiani, saya melakukan kateksasi itu dengan 3 pendeta. Pertama kali dengan pendeta Daud Palilu. Selesai saya mengikuti, ternyata saya bilang saya belum siap Pak untuk ikut CD. Oke, silakan. Saya masih penasaran. Saya ganti lagi pendeta. Mungkin kenal namanya pendeta Sam Gosana dari Kuitang. Saya selesai, kemudian ditanya lagi, saya katakan saya belum siap untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, karena saya bekerja, saya dipindah ke Banjarmasin. Kami masih masing-masing itu. Ya, saya belum siap untuk mengaku menjadi pengikut Yesus. Nah, di Banjarmasin saya mencari lagi pendeta. Saya di GPIB Banjarmasin, Maranatha. Pendetanya namanya Rantu, orang Manado, senior, udah tua. Sampai selesai saya pun juga belum mau mengaku Yesus sebagai Tuhan. Nah, singkat cerita, setiap kali saya itu ke gereja, saya lihat dulu pendetanya siapa gitu ya. Karena gereja itu jendelanya besar dan kalau kita datangnya agak telat, kita tahu siapa pendetanya. Saya selalu pilih-pilih pendetanya. Nah, saat itu adalah seorang penatua. Seorang penatua yang menjadi kepala Bea Cukai Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Dia yang berkhotbah. Khotbahnya pun menurut saya ya, yang biasa saya dengar. Yaitu Yesus yang baik, ya, Yesus juru selamat. Tapi kali itu ya, betul-betul saya merasa dijamah oleh Tuhan. Jadi pada waktu itu, pada waktu pengakuan iman rasuli, pertama kali saya menyatakan, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan.
Puji Tuhan. Ya. Nah, kenapa bisa begitu? Pergumulan saya itu yang berat itu soal keesaan Tuhan. Karena itu sangat jauh sekali berbeda dengan kepercayaan saya yang lama. Nah, pergumulan begitu panjang tapi akhirnya Roh Kudus menjamah saya sehingga saya kemudian percaya tanpa ragu-ragu lagi. Itu barangkali kesaksian saya mengapa saya begitu lama ya. Karena saya itu waktu sekolah rakyat, pagi sampai siang, siangnya saya masuk sekolah agama, sekolah madrasah. Sampai kelas 5, nggak sampai tamat. Sore harinya, malamnya saya masih mengaji. Bayangkan itu coba. Jadi begitu ya kuat ya ajaran-ajaran yang saya terima sehingga membuat saya ya agak sulit lah ya untuk bisa menerima begitu saja Tuhan itu esa di dalam pemahaman Kristiani. Oke. Ya. Ada nggak sih Pak bedanya Bapak sebelum mengikuti Tuhan Yesus? Iya. Bisa dalam hidup Bapak atau Iya, bagaimana? iya, betul. Jadi kalau saya di dalam kepercayaan saya, iman saya itu demikian ya. Bahwa percaya Yesus, ya, mengaku dia sebagai Tuhan, maka kita memperoleh keselamatannya. Nah, karena kita diselamatkan, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ya. Karena kita sebagai wujud terima kasih dan rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita diselamatkan hidup yang kekal. Nah, yang lama agak berbeda ya. Pengajaran kebaikan itu sebetulnya sama, semua agama mengajarkan kebaikan. Ya, saya sering di dalam hati saya mengatakan begini, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, tetapi Juru Selamat hanya satu, yaitu Yesus Tuhan. Nah, yang lama ya, kita harus berbuat baik untuk bisa masuk surga. Kita bisa selamat, kita harus berbuat baik, melakukan amal ibadah. Gitu. Baru kemudian kita bisa diterima masuk surga. Karena akan dihitung berapa besar pahalanya, kemudian berapa banyak dosanya. Ditimbang sehingga kalau kita timbangannya lebih banyak pahalanya, ya kita akan masuk surga. Ya. Tapi kan manusia kan tidak bisa ya untuk tidak berbuat salah sehari pun, sekalipun ya di dalam kehidupan kita itu pasti kita berbuat dosa. Mungkin dari pagi sampai siang ini ada saja yang kita lakukan ya, yang sebetulnya termasuk hal-hal yang tidak diperkenankan. Nah, oleh karena itu ya dengan iman percaya kepada kita Tuhan Yesus ya, saya sangat senang ya dengan satu ayat ya, dan beberapa ayat yang saya suka itu ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6 ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ini satu jaminan ya. Jaminan ya bahwa keselamatan itu dan jalan yang benar itu adalah kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus ya. Karena tidak ada jalan lagi ya selain daripada melalui Yesus Kristus sebagai juru selamat.
Jadi kita tidak perlu ragu ya Pak ya untuk mengikut Tuhan ya Pak ya. Tidak usah ragu, bulatkan hati bahwa ini adalah satu kebenaran ya, satu kebenaran ya. Oke, untuk sahabat Alkitab ini menginspirasi sekali ya. Inspirasi sekali. Untuk betul, kesaksiannya Bapak dari awal belum mengikuti Tuhan sampai akhirnya sekarang mengikuti Tuhan Yesus ya Pak ya, sampai hari ini bersama ibu juga dan keluarga. Nah ada kiat ini gak sih Pak, kiat melatih diri selalu setia kepada Tuhan? Ada gak sih Pak khususnya gitu? Ya kalau harus setia itu kan memang mutlak ya menurut saya, setia kepada Tuhan. Ya caranya seperti apa? Saya kira ya pedoman atau kabar baik yang ada di dalam Alkitab inilah yang menjadi senjata kita ya. Bila mana setiap hari, pagi, siang, malam ya, kita membaca, merenungkan firman Tuhan ya, pasti kita akan setia kepada Tuhan. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Lembaga Alkitab Indonesia yang sudah datang mengunjungi untuk membagikan berkat Tuhan berupa Alkitab dan juga buku-buku untuk anak-anak sekolah minggu. Dengan adanya bantuan Alkitab secara gratis tentunya sangat mendukung bahkan menopang perkembangan dan kemajuan iman jemaat di sana. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program LAI khususnya di bidang pencetakan Alkitab dan juga buku-buku untuk anak-anak sekolah minggu. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya sudah yang cerah, di tingkah hijau gunung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia
agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke, kita balik lagi Oke, ya. kita balik lagi. Bincang-bincang lagi sama Bapak dan Ibu. Ini nih, kita lagi mau ngomongin soal pandemi ini ya, Bapak Ibu ya, yang udah dari bulan Maret ya. Dari Maret, Bulan Maret betul ya Ibu sekali. ya. 16 Maret ingat saya. Oh inget Ibu ya, 16 Luar biasa Maret. Ibu. Udah di rumah tuh ya Bu ya, udah stay at home ya Bu ya. Oke, nah menurut Bapak sama Ibu pandangan pandemi yang terjadi sekarang gimana sih Bapak Ibu? Boleh dari Ibu? Ya kalau ya itu tadi yang pernah saya ceritakan, tadinya saya kan bingung ya. Kok aneh gitu loh, semua orang mati ya. Aneh. Itu banyak banget kan Iya, di iya, betul. Cina ya. Saya tuh dengar pertama kali itu di Cina, di Wuhan ya. Saya tuh heran banget, makanya ya maaf ya bukan saya sombong ya. Kadang-kadang saya tuh mendengar ada suara ya. Nah waktu itu saya itu ngomong, kok heran ya, kenapa ya kok heran, saya bilang sendiri. Itu tuh suara diam, tunggu. Nah sejak itu saya nggak berani lagi. Jadi memang kehendak Tuhan yang menurut apa ya Kristiani ya, Iya. menurut saya ya. Itu tuh. Jadi saya nggak berani lagi ngomong begitu-begitu. Terus saya itu sebelum pandemi itu kan suka mikir sebelah kirim apa? 1000 rebah. 1000 rebah di kirimu, 10.000 rebah di kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpa kamu karena aku menyertai kamu. Saya tuh bingung ya, apa iya ya? Apa firman Tuhan itu begitu? Kok saya belum pernah ya melihat 1000 kejadian seperti ternyata sekarang memang terjadi ya. Saya itulah. Jadi sejak itu tuh saya tidak maulah kita ngomong-ngomong. Jadi kalau ada saudara-saudara saya teman-teman saya suka kasih tahu, udah tidak usah komentar, kita jalani sesuai dengan apa yang sekarang itu terjadi. Pasti nanti Tuhan ada waktunya, kapan kita nggak tahu, kan nggak tahu kita sampai sekarang. Nah itu aja lah yang itu yang saya. Kalau mungkin Bapak? Iya, saya kan seusia 77 tahun ini ya, itu mengalami sakit penyakit yang luas itu kan. Dulu masih zaman-zaman saya muda itu ada namanya tipes ya, itu juga melanda banyak orang. Disentri juga, kolera juga, TBC juga. Terakhir kemudian kan demam berdarah gitu ya, Tetapi kali ini memang rasanya belum pernah terjadi ya. Begitu cepat dan begitu meluas ya. Sampai kalau saya nggak salah, kalau saya baca itu ada 216 negara yang terpapar COVID-19 ini. Sehingga memang sangat luar biasa gitu. Nah tentu dalam hal ini ya bagaimana sikap kita ya. Ya menurut saya ya apa yang disampaikan oleh pemerintah ya untuk yang namanya 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Itulah yang harus kita lakukan ya supaya kita ya bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Dan yang kedua tentu ya bagaimana kita meningkatkan imunitas kita ya. Tentu melalui makanan-makanan yang sehat ya. Dan pergerakan badan ya. Saya memang bukan orang yang suka olahraga ya. Tapi saya tidak bisa diam. Di rumah itu saya sepanjang hari ada saja yang saya kerjakan gitu. Ya, saya suka tanaman, saya suka memelihara ikan, pelihara burung,
Di rumah saya yang di BSD itu saya punya lovebird. Lovebird ya, saya punya lovebird, saya punya burung kenari, saya juga punya burung perkutut gitu ya. Nah ini kan semua ini kan termasuk juga burung kacer ini. Itu kan harus dipelihara, harus dibersihkan, harus dikasih makan ya. Dan itu kan merupakan sesuatu kegiatan setiap hari yang membuat kita ya selalu bergerak ya. Dan menjadi sesuatu yang menurut saya harus dilakukan gitu. Kalau dulu kan jam 6 pagi kan kita sudah berangkat ke kantor ya. Sampai kantor kan bekerja. Nah kalau itu kita diam saja di rumah tidak melakukan sesuatu ya, menurut saya bagaimana waktu yang begitu panjang ya kita habiskan gitu. Saya tidak pernah tidur siang, hampir tidak pernah tidur siang. Jadi agenda saya tiap pagi tadi ya membersihkan kandang burung, kasih makan. Kira-kira jam 8 kan mulai ada kesibukan kan, mendengarkan voice note ya untuk ibadah pagi. Jam 9 sudah mulai ada rapat Zoom atau Google Meet ya. Itu sampai jam 12 biasanya dilanjutkan lagi. Jadi sehari-hari itu walaupun ya, di rumah kegiatan saya itu nggak pernah habis-habisnya. Jadi ada kebiasaan baru juga ya Pak ya? Iya. Ada kegiatan baru juga tapi Dan ada saya yang... senang tanaman. Di rumah saya sana itu tanaman saya banyak banget itu sama istri Oh saya. koleksi tanaman nih Bapak nih Kebetulan kayak juga sekarang ini tuh sekarang kan lagi hits Pak nih Iya. tanaman-tanaman. banget. Apa Pak tanamannya Pak? Jadi saya bukan ikut-ikutan karena itu ya, karena sekarang sedang rame. Iya. Sejak muda saya memang senang tanaman. Oh oke. Nah, kalau sekarang ini lagi musim mahal, saya nggak beli yang mahal. Jadinya apa Pak? Biar saja. Pada saatnya kan itu kan dia akan turun. Iya, Nah betul, saat betul, turun yang bagus-bagus saya beli. Oh, gitu. Ya, Iya, yang Pak. beli saya. Jadi bukan saat mahal saya beli. Saya beli saat sudah orang nggak beli lagi, nah saya yang beli. Oke. Udah Karena banyak yang berarti. bagus-bagus gitu. Berarti udah banyak ya Pak ya koleksinya nih. Banyak ya, banyak. Itu keladi-keladi yang dulu hanya di pinggir-pinggir parit, kan sekarang punya harga itu. Iya betul Pak. Sekarang lagi mahal tuh Pak. Lagi mahal itu keladi-keladi itu. Seperti itu yang banyak di pinggir. Itu kan ada saya namanya mustera gitu ya. Saya punya tuh mustera yang tanaman pagar sebetulnya. Iya. Saya lihat monstera. di toko-toko kembang itu bisa ratusan ribu itu harganya. Itu lagi hits banget Iya tuh ya, lagi hits monstera. banget tuh kayaknya. Padahal udah lama ya Pak itu ya pada tumbuhannya ya. Iya Mbak, udah lama. Tapi memang ya bukan langka ya, karena tidak ada di sini. Kebanyakan itu kan datangnya kan dari Papua, dari Kalimantan. Iya mungkin itu ya. Iya, ada keladi yang namanya keladi tengkorak gitu. Mahalnya bukan main itu. Bagus memang. Bentuknya itu antik gitu. Jadi buat saya adanya pandemi ini ya saya menikmati saja ya. Menikmati dalam arti ya apa yang harus dilakukan ya saya lakukan gitu. Dan berusaha untuk tidak keluar rumah sering-sering. Iya. Kecuali kalau lagi memang ada kebutuhan. Harus keluar ya Pak ya. Iya harus keluar ya, kalau terpaksa ya harus keluar. Umpamanya beli sesuatu kebutuhan pokok. Tapi sekarang ini ya beruntung juga ya. Istri saya tuh yang tadinya nggak bisa e-banking, udah bisa nggak mau ya, e-banking. Pak, harus e-banking. Wah bayar apa-apa dia sudah pinter deh sekarang. Dengan sendirinya Pesen Ibu ya. apa-apa gitu kan, sekarang kan banyak PO gitu. Iya. Oh belanja online nih kayaknya Ibu ya. Oh. Oh belanja online sekarang Tapi benar. belanja ya sayur ya, makanan Makanan, ya. sehari-hari. Kalau ditawarin makanan ya, kalau cocok beli. Beli, oke. Ada nggak sih Pak dampak yang sangat dirasakan dengan pandemi ini ya misalnya dari karyawan Bapak mungkin yang Bapak kelola sekarang atau di keluarga, ada nggak Pak dampaknya? Iya, kalau dampak mungkin dari sisi pertemuan ya. Pertemuan langsung, tatap muka, tetapi secara virtual kan kita bisa lakukan ya. Baik dengan keluarga maupun dengan teman-teman gitu ya.
Bahkan kita selalu saling menyapa nih sekarang ya. Gimana keadaan, sehat? Ya, pertama-tama kan kesehatan dulu yang ditanya. Jadi menurut saya ya ada sesuatu yang membuat kita ya Ada positif ya, Bu, ya? menjadi ya lebih dekat sebenarnya ya. Dengan keluarga menjadi lebih dekat, dengan teman juga menjadi lebih dekat gitu ya. Ya termasuk dengan istri. Pastinya ya Pak. Jadi ada positifnya ya Pak ya sebenarnya di Ada, pandemi banyak ini ya sekali Bapak Ibu ya. positifnya. Jadi yang mungkin yang dulunya jauh jadi dekat kan Iya. sekarang ada Iya. aplikasi yang pakai Zoom atau Meet ya. Jadi bisa didekatkan. Boleh Ibu? Mic-nya. Buat video itu bagaimana ya? Wah. Apa membuat itu ya? Kalau kur itu ya video itu bagaimana? Oh saya kira TikTok Bu. Enggak Bu ya. Itu terus audio itu bagaimana? Ternyata setelah pandemi itu jadi itulah positifnya ya menurut saya. Jadi jangan menurut saya loh ya kan orang lain-lain ya. Menurut saya ada untungnya bagi saya lebih malahan ya daripada kalau dulu kan kur udah pulang. Terus kalau mau ada penampilan sudah begitu Tampil saja. itu Ibu ya. Otomatis begini kan. Kalau sekarang yang dulu tidak pernah kita harus ya seperti yang tadi diceritakan suami saya banking ya. Saya tadi udah kan pada dulu kan ada ya, tapi Iya. kan malas. Iya. Akhirnya saya Lebih suka ini ke hilang. ATM. ATM-nya hilang, dia pergi ke Manado ya. ATM hilang, kartu penduduk hilang, terpaksalah kita ke bank. Terus sama orang bank tuh saya, Ibu mungkin karena saya udah tua ya, Ibu berdua ya sama Bapak, iya di rumah berdua. Udah Bu, habis ini pulang ya Bu ya, pulang. Jangan lama-lama di bank katanya. Udah Bu, pulang aja. Jadi saya cepat tuh dapat apa pelayanannya itu supaya saya cepat pulang. Bu jangan lama-lama di bank. Jadi saya dikasih tahu bankingnya caranya gimana. Sekarang udah bisa. Itu Malah sekarang positif. lebih keenakan ini Bu ya. Iya. Gampang ya jadinya ya. Jadi ada hal positif ya yang terjadi Iya, betul. walaupun pandemi Iya. ini Iya. berlangsung terus tapi ada hal-hal baru ya mungkin Bapak dan Iya. Ibu yang sekarang dilakukan yang jadi tahu seperti itu ya. Bapak ada nggak sih Pak ayat Alkitab yang menginspirasi dan selalu menguatkan Bapak sama Ibu? Ya sebenarnya kalau baca Alkitab itu hampir semua ayat-ayat Alkitab itu menginspirasi. Ya. Tetapi ada ayat Alkitab yang menurut saya ya inti daripada kabar baik itu ya. Itu menurut saya. Yaitu ada di Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini satu jaminan ya, keselamatan itu ya melalui Yesus Kristus gitu. Tadi saya katakan nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanyalah satu, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Ya. Amin. Oke, kalau Bapak Ibu untuk ngerayain Natalnya ini gimana nih Pak? Di saat pandemi ini nih. Ya berbeda dengan tahun-tahun yang lalu ya. Kalau tahun lalu kan jauh-jauh hari kita sudah bikin rencana Natalnya di mana, malam Natalnya di mana, makannya apa gitu ya. Kumpulnya di mana. Tapi tahun ini sampai hari ini nih kami belum punya rencana yang disepakati dengan anak-anak. Ya tadi karena keterbatasan tidak boleh berkerumun ya, tidak boleh walaupun dalam satu keluarga ya. Tapi kan kita tidak tahu kan anak cucu kalau sudah kumpul ya itu kan sesuatu yang menurut kami ya sebenarnya mestinya dihindarkan gitu ya. Jadi sampai hari ini belum berencana. Ya biasanya kan kami malam Natal itu ke gereja bersama. Setelah ke gereja kemudian melakukan satu pertemuan. Bisa di rumah, bisa di satu tempat, bisa juga di restoran gitu. Oh, kumpul ya Pak ya semua Kumpul keluarga ya. ya semua keluarga. Betul. Terus sekarang beda ya Bapak Sekarang Ibu ya. ini kayaknya di rumah saja.
Beda ya, jadi gereja juga di rumah, ya sekarang ya semua virtual. serba di rumah ya. Nanti kumpul-kumpul juga mungkin nanti di rumah ya, atau tidak ada kumpul-kumpul gitu ya Pak ya. Oke, sebelum Pak, saya mau itu ya, Boleh. menyaksikan apa tambah boleh kan? ya, Boleh Bu, boleh Bu. Itu di Wahyu, pasti jarang dia membuka Wahyu ya. nah ya tuh Bu. Nah itu waktu itu kenapa saya terinspirasi itu ya. Karena saya itu kan jadi Kristen kan sudah lama, udah dari sejak kecil. Ya, Tapi pada suatu saat sudah tua begini, kok ada ini ya, ada rasa saya, Tuhan Yesus itu Tuhan Allah apa bukan ya? Padahal kan kita tak sama kan, Tuhan Yesus, Tuhan Allah sama. ya. Itu buktinya ya, saya tuh mendapat, ya saya juga nggak ngerti kok tahu-tahu tuh saya tuh dikirimin buku apa? Itu yang mana surgawi. Itu tuh tahu-tahu tuh saya juga nggak tahu dari siapa, sampai sekarang saya nggak tahu. Itu datang ke rumah saya, terus itu baca Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Coba. Boleh dibuka sama Bapak. Itu jadi, itu siapa tahu ya ada orang seperti saya, walaupun sudah Kristen lama, tapi mempunyai gambling ya, gambling itu apa ya, kekacauan, keraguan-raguan ya. Apa itu ya? Itulah saya mendapat itu. Jadi dari situ saya terus ini ya, ayat 1, ayat 17 dan 18. Boleh Ibu bacakan? Ini masih Pak. Ini ya penglihatan Yohanes di Patmos. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Nah, itulah yang membuat saya berarti Tuhan Yesus itu ya Tuhan Allah sendiri yang turun ke ayat 13 tadi ya, turun kepada dunia untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Jadi bagi bapak-bapak atau ibu-ibu atau kita-kita sendiri kadang-kadang tuh merasa begitu. Baca deh itu. Itu untuk menguatkan ya Bu ya, untuk menguatkan kita ya. Oh memang begini ya. Sejak itu deh saya tahu bahwa akulah yang awal dan yang akhir. Aku telah mati, tapi aku hidup untuk selama-lamanya. Aku yang memegang maut dan kunci maut dan kerajaan maut. Itu siapa kalau udah kan Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus yang pastinya ya Bu ya. Itulah. Oke, itu bisa jadi ayat Alkitab yang kita pegang ya. Iya. Kayak Ibu ya. Kan jarang-jarang kan orang baca Wahyu. Baca Wahyu aku juga jarang Bu. Ya nggak pernah kan? Nah, Jarang. itulah saya sendiri juga kenapa saya kok bisa dapat itu. Ya puji Tuhan ya, itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Balik lagi jangan sampai ragu ya untuk mengikuti Tuhan sampai akhirnya nanti ya, Ibu Bapak Ibu ya. Oke. Oke, Kak Paska, kita nyanyi lagi yuk. Oh, kita mau nyanyi lagi ya Bapak Ibu, kalau misalnya tahu lagunya kita ikut nyanyi ya. Bila topan kas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan
mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oke. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya ya. Luar biasa Berkat liriknya. Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah itu lagunya favorit aku sih Kak. Oh gitu ya. Ini pas banget nih berarti. Nah, kita balik lagi nih, kita ngobrol-ngobrol lagi sama Bapak dan Ibu ya. Nah, ada nggak sih Pak atau sama Ibu ada tips-tips untuk kita nih yang mungkin di pandemi ini ngerasa sedih atau mungkin putus asa kali Pak. Mungkin ada juga yang berdampak ya, mungkin keluar dari kantornya, mungkin ada nggak sih Pak tipsnya untuk dibagikan ke kita? Ya, kondisi ini kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya. Artinya ya kita harus menerima apa yang terjadi. Tetapi bagaimana juga kita mengupayakan agar kita sejauh mungkin terhindar dari virus COVID-19 ini. Ya tentu pertama-tama pikiran ya. Pikiran, hati, jangan cemas, jangan takut ya. Karena semuanya itu akan melemahkan imunitas tubuh kita. Bersukacitalah ya, menurut saya bersukacitalah ya. Berserah kepada Tuhan ya. Dan terus berdoa agar kita ya selalu diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa menjalani hidup ini seperti apa yang kita hadapi sekarang. Tentu memohon agar ya kita diberikan kekuatan dan kesehatan, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk teman-teman, dan juga untuk ya Bapak Presiden kita yang tentu ya dalam situasi seperti sekarang ini memiliki beban yang sungguh-sungguh berat gitu. Oleh karena itu ya dengan doa kita mudah-mudahan beliau diberikan hikmat, kebijaksanaan untuk terus memimpin Indonesia ini dengan melakukan sesuatu yang benar-benar bermanfaat ya, dan melakukan sesuatu yang seadil-adilnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi tetap semangat ya Pak ya dalam menjalani hidup ya, terus tetap berdoa ya bagi pemerintah kita juga ya yang sekarang lagi berjuang juga nih. Itu sampai sekarang. Oh Ibu, mungkin ada tips-tipsnya buat kita-kita. Sama seperti Sama Bapak. Bapak ya. Jadi jangan stres, itu Jangan utama ya. stres. Penting banget Bu ya. Penting jangan banget. stres, Ya, saya kira ya memang gimana nggak stres ya, pamannya yang di PHK. Dan percaya deh dan berdoa, pasti Tuhan akan terharu saya memberi jalan, pasti deh. Jadi jangan stres ya. Terus sangat melemahkan tubuh kita. Jadi seperti yang saya ceritakan tadinya kan saya takut apaan ini ya gitu. Itulah itu saya dengan Tuhan itu lebih dekat dengan Tuhan. Selalu saya berdoa, Tuhan lindungi saya dari pandemi ini yang sangat mengerikan dengan seluruh keluarga saya. Jadi utuslah malaikatmu menjaga kami supaya terlindung ya dari pandemi yang sangat mengerikan ini. Itu setiap malam saya kalau jam 3 malam saya berdoa. Oh Ibu Itu berdoa. saya ajarkan ya kepada anak-anak muda, masih muda, ibu-ibu muda. Itu yang saya jalankan dari dulu. Jadi ini ajaran dari om saya. Om saya itu menantu dari seorang pendeta di Solo ya. Itu diajari oleh om saya diajari oleh om saya. Setiap jam 3 pagi itu tips saya ya Mbak ya. Iya. Berdoalah, kita males kan berdoa. Ngantuk. Terus suami saya kadang-kadang juga sama. Dibuka nih.
Kadang-kadang saya Mas berdoa, gitu aja. Tapi ya sudah ya. Tuhan kan kalau satu yang terselamatkan seisi rumah akan terselamatkan. Itu yang saya. Ya itulah kepada ini Pak Elias, Pak Hendrik dan Mbak Eka ya, Mbak Pasca. Itulah tips saya. Setiap jam 3 malam. Walaupun males kita harus paksakan. Berdoa. Pasti lama-lama tidak deh. Jadi kayak kita otomatis jam 3 terbangun kita. Atau walaupun jam 2 ya. Kalau tidur kan kita jadi nggak kebangun lagi kan. Jam 2 itukah kita berdoa. Dan mendoakan kepada yang mbak-mbak ini ingat. Kita pasti ingat deh. Siapa ya yang harus kita doakan. Itu Tuhan pasti jawab di situ. Itu pengalaman saya ya dengan Tuhan nih, kesaksian boleh kan ya? Ya boleh. Kesaksian saya, jadi setiap jam 3 malam aja itu. Jadi pelajari itu dilakukan gitu. Makasih. Tetap berdoa terus ya untuk sampai Ya saat termasuk ini, pandemi ya, Bu, ya. ini kan. Pandemi ini, walaupun gak ada pandemi juga tetap harus berdoa Iya, ya Bu. iya. Ya. Apalagi pandemi ya. Tetap ya. Iya. Nah, menurut Bapak nih tips saat pandemi ini nih dalam mengelola keuangan nih Pak. Kayaknya nih Pas berdampak banget nih banget nih kayaknya pertanyaannya. nih. Kayaknya pas banget. Pas banget nih, Bapak kan dari backgroundnya keuangan ya Pak ya? Ya terutama kita-kita ya yang punya penghasilan tetap ya. Jadi di masa pandemi ini tentu pengeluaran ya itu relatif akan lebih besar ya. Tapi sesungguhnya justru dengan pembatasan-pembatasan kita tidak boleh keluar, tetap tinggal di rumah ya. Sebenarnya justru punya kesempatan untuk bisa mengelola keuangan dengan lebih baik ya. Kan cobaan-cobaan untuk belanja ya, tidak ke mall ya, tidak ke pasar-pasar ya, itu kan godaan-godaan semua yang tadinya mungkin tidak ingin dibeli, tetapi karena melihat tertarik, kemudian membeli. Kalau punya uang beli tunai, kalau nggak punya uang pakai kartu kredit kan. Memang setiap kali kita menggunakan kartu kredit, sepertinya kita tidak mengeluarkan uang ya. Saat itu. Tapi jangan lupa kartu kredit itu ya merupakan kewajiban kita yang harus kita bayar dalam waktu sesuai dengan yang ditetapkan di dalam perjanjian waktu pembukaan kartu kredit ya. Jadi menurut saya justru saat inilah kesempatan kita ya mengelola keuangan kita dengan baik ya. Membeli apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kita butuhkan ya Pak Apa yang ya kita sekarang. butuhkan ya. Karena kalau keinginan pasti banyak ya. Ya. Ingin ini, itu. Tetapi kalau kita katakanlah sekarang ini, kita kan tidak perlu harus beli pakaian ya. Yang tadinya mungkin setiap 2 bulan sekali, sekarang ini menurut saya ya mau beli, mau kemana gitu ya. Mau kemana beli pakaian. Beli sepatu mau kemana, uang ke gereja aja sekarang enggak. Kalau dulu kan kita memang setiap minggu kan harus ke gereja ya. Mungkin kalau pakaian yang sama suka malu ya, harus ganti. Tapi sekarang udah nggak perlu lagi kan ke gereja. Justru kesempatan ya kita mengelola keuangan baik, yang menyisihkan keuangan kita kalau memang bisa berlebih. Bersyukur kalau pas saja ya dengan apa yang kita terima, kita mengeluarkan jumlahnya sesuai dengan apa yang kita terima. Menurut saya itu sudah sangat baik gitu. Jangan sekali-sekali ya membeli sesuatu yang tidak kita perlukan, apalagi menggunakan kartu kredit. Waduh, Tuh, berarti nabung aja ya Pak ya sekarang Ya, ya. nabung lebih baik gitu ya, nabung lebih baik. Ya. Oke, nah harapan Bapak apa sih Pak untuk anak-anak seperti kita nih dan LAI juga harapan ke depannya? Ya, Anda ini kan generasi muda ya, punya kesempatan yang sangat besar ya, masa kerja yang masih panjang ya.
Kalau saya ingat zaman saya ya, zaman saya itu apa-apa sangat terbatas ya. Sekarang ini justru ya apapun yang ingin kita tahu ya, kita bisa temukan ya, kita bisa pelajari. Saya dulu ditempatkan di bagian sistem. Saya harus melakukan sesuatu, membuat sistem-sistem itu kan tentu dengan narasumber-narasumber yang sangat terbatas dulu. Jadi saya kalau tidak menemukan sesuatu, saya ke toko buku, saya beli buku. Supaya saya punya landasan yang kuat di dalam saya membuat sesuatu, ya, peraturan-peraturan ataupun ya prosedur-prosedur yang memang dilandasi oleh sesuatu yang memang bisa diterima secara umum. Tapi sekarang ya, apapun yang kita cari ya, itu sudah tersedia. Jadi ini adalah kesempatan ya bagi generasi muda untuk terus belajar ya. Apa yang nggak tahu cari terus ya. Karena pengetahuan itu menjadi sangat penting ya. Setelah kita tahu, kita mengalami, maka kita memiliki kompetensi yang cukup ya, yang baik, yang memenuhi persyaratan. Kesempatan untuk maju ke depan itu menjadi sangat besar gitu ya. Ya di LAI memang kalau kita lihat organisasinya kan bukan organisasi yang besar ya. Tetapi kesempatan itu tetap terbuka ya bagi mereka yang memiliki kemampuan yang baik, kompetensi yang memenuhi persyaratan, apalagi di masa-masa digital ini. Pengetahuan teknologi digital ini menurut saya ya perlu sangat diperlukan dan sangat harus dikuasai sehingga tidak ketinggalan gitu. Ya kalau generasi saya ya sudahlah, ini generasi yang barangkali generasi yang terakhir ya. Tapi saya masih beruntung ya. Masih bisa merasakan ya satu kemajuan teknologi di mana saya bisa mengalami juga gitu. Sekarang ini saya sudah jarang-jarang beli buku-buku pengetahuan. Iya. Apa yang saya pengen tahu, Kalau saya saya juga cari dulu di masih ngerasain tuh beli RPUL namanya. Nah itu RPUL tahu nggak ya kayaknya? Kayaknya anak-anak sekarang udah nggak tahu deh kayaknya. Sekarang Google udah beli, gampang ya. gitu ya. Dan satu buku kadang-kadang kan nggak cukup ya. Mungkin hanya sebagian yang kita bisa dapat. Cari lagi buku lain. Tapi sekarang kan kita merasa ini kok yang nggak pas gitu ya. Cari lagi artikel-artikel yang lain sehingga kita punya sumber-sumber yang memang cukup banyak ya yang kita bisa simpulkan ya, mana yang menurut logika kita yang paling sesuai gitu ya. Kesempatan belajar. Kesempatan belajar Iya, ya Pak. kesempatan kita belajar ya. ya. Kalau Ibu Menambah ilmu. mungkin ada harapan? Sama deh Bu, Mbak. Saya kira kesempatan ya, karena pada zaman saya itu ngetik kan dulu. Kalau dia kerja, saya bener deh. Padahal saya dulu kerja di PNI, saya ketemu dengan Bapak kan di PNI. Jadi saya dulu sekretaris saya dulu. Jadi saya kalau ngetik itu kan cuma ini 36 ya. Oh iya. Nah sekarang kan enggak ya. Nah itulah. Jadi sekarang ini memang beruntung ya. Sudah tidak usah ngetik, lihat apa-apa bisa. Cuman lebihnya mbak-mbak yang sekarang yang kerja itu tidak hafal ya. Kok saya hafal. Jadi dulu direktur saya, Sri, saya panggilannya kan Sri ya. Sri, tolong telepon Pak ini. Saya udah tahu. Oh jadi lebih menghafal ya Bu ya? Hafal, otomatis kita diharuskan hafal kan. Nah itu terus kayak gitu tuh. Nah sekarang kan tidak usah menghafal. Cuma mungkin ininya agak ini ya, kurang ya. kurang mengingat. Kurang dilatih. karena tidak dilatih. Kalau saya kan karena tidak ada Dan terpaksa sarana ya, terpaksa juga. terpaksa. Jadi saya dulu kalau kerja, umpamanya direktur saya, tolong kredit insidentil, langsung saya bisa cari. Tahu kan kredit insidentil, tahu nggak? Nggak tahu lah. Oh nggak tahu ya, jadi kredit yang diberikan dalam keadaan darurat. Nah itu sering ya.
Itulah yang ceritanya, makanya anak mbak-mbak, mas-mas sekarang itu lebih untung ya. Cuma ya itu nggak hafal ya. Semua terekam di Terekam, Iya, terekam. di situ. Saya dulu Satu nggak ada. gadget udah semuanya ya, Iya, Bapak semuanya. Ibu Saya, ya. saya sekarang kalau ngitung lebih cepat saya daripada pakai kalkulator. Saya nggak bisa pakai kalkulator, Waduh, nggak aku cepat. pakai kalkulator nih, Bu. Hitung. Itulah ya, Gitu ya. saya oke. kira. Ada quotes Pak untuk sahabat Alkitab? Satu quotes dari Bapak. Ya, teman-teman atau sahabat-sahabat Alkitab ya. Saya seringkali pergi ke tempat-tempat yang di pelosok-pelosok tanah air ya. Banyak sekali saudara-saudara kita yang belum memiliki Alkitab ya. Kadang-kadang satu keluarga itu punya satu Alkitab, itu pun juga jarang sekali. Tiap kali mereka pergi ke gereja itu rebutan ya. Nah oleh karena itu ya, saya sungguh ya merindukan bagi teman-teman semua untuk selalu mendukung LAI di dalam penyebaran Alkitab ya, terutama kepada mereka-mereka yang saat ini membutuhkan Alkitab ya. Oleh karena itu ya dukunglah LAI seperti yang selalu kami sampaikan bahwa ya, semboyan LAI adalah Alkitab untuk semua. Jadi, bagaimana firman Allah itu boleh hadir bagi semua orang di muka bumi ini, terutama di Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Bapak, Ibu, terima Terima kasih kasih untuk sekali, waktunya, untuk Bapak, Ibu, sharingnya, untuk berbagi pengalaman hidup Pengalaman-pengalaman, Bapak yang iya. dan Ibu yang luar biasa sekali untuk menginspirasi kita semua. Apa tuh Bu, ada tambahan? Boleh Bu, boleh Bu. Boleh, boleh, Bu. Dibisikin ke Bapak nih kayaknya. Ya, istri saya ini selalu kalau saja satu orang ya memberikan satu Alkitab saja ya kepada orang yang tidak memiliki. Karena di ya. daerah tuh banyak saya pernah ikut. Jadi satu keluarga itu cuma satu. Sedih kan? Saya ngelihatnya sedih. Ya, jadi istri saya sangat mengharapkan sekali ya bahwa dukungan kepada LAI untuk penyebaran Alkitab ini benar-benar ya mendapat dukungan yang seluas-luasnya, termasuk juga para generasi muda ya. Karena saatnya lah kita sekarang ini memberikan ya, sesuatu yang memberikan manfaat bagi saudara-saudara kita yang sangat merindukan Alkitab. Oke, kita mengajak ya untuk semua Iya, kita generasi, umur ya Pak ya, tidak mengenal umur ya Pak ya, untuk berbagi Alkitab kepada teman-teman yang membutuhkan, yang di pelosok-pelosok. Satu orang juga. satu Alkitab aja sudah. Satu orang, satu orang, Alkitab. satu Alkitab. Oke, baik Bapak, terima kasih ya. Ibu juga Terima terima, kasih, kasih, Bapak. Terima kasih, Ibu. untuk kesempatannya, untuk waktunya. Sehat selalu. Ya, Tuhan memberkati setiap kegiatannya setiap hari dan keluarga ya. Titip salam kepada keluarga. Terima kasih. Dan Terima terima kasih. kasih untuk Terima kasih teman-teman, untuk semuanya yang sudah terlibat di Inspirasi Generasi pada hari ini. Sahabat Alkitab yang sudah menonton, Dan untuk yang dimanapun ya Kak yang sudah menonton ya. Dan mari kita nyanyikan satu lagu lagi kita ya. nyanyi lagu terakhir ya Pak. Nyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti